kembali lagi di MP Talks. Sebelum kita lanjut, ada hal menarik yang wajib MPeople tahu. Wuling Trade Infagansa kembali hadir di Sulawesi Utara. Tukarkan mobil lama Anda dengan mobil Wuling dan dapatkan keuntungan subsidi trade-in jutaan rupiah, gratis fogging disinfektan, dan test drive berhadiah. Program ini berlangsung sejak tanggal 12 Juli sampai 25 Juli di dealer Kumala terdekat di kota Anda. Selain itu, MPeople ada juga program Wuling anti pusing. Gak pusing karena gratis PPNBM, gak pusing karena udah gratis maintenance, gak pusing udah gratis asuransi. Juga dapat voucher bensin, dapat tambahan diskon 1 juta, cukup dengan memperlihatkan bukti vaksinasi Anda. Nah, MPeople, segera kunjungi dealer Wuling Kumala terdekat yang ada di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Atau hubungi Viana melalui pesan WhatsApp di 0812 12 100 700. Sekali lagi 0812 12 100 700 untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Raski. Pak Feriando ada, tapi sebelum ke Pak Feriando, kalau Pak Feriando ada tambahan, ke Pak Raski lagi Pak. Kalau tadi saya dengar Bapak bicara mengenai senior. Nah, apa berani DPD 1 memanggil senior, bersilaturahmi dengan senior, menggelar forum dengan senior yang menurut Pak Raski tadi gencar menyampaikan isu Musdalub. Gimana Pak Raski? Apa berani DPD 1 panggil senior? Bukan panggil kok, ajak lah. Mungkin kalau panggil terlalu ini karena ajak. Sampai hari ini hubungan saya dengan para senior baik ya. Saya, tapi DPD 1 ini Pak, DPD 1 bukan saya. Iya, saya pribadi justru hubungan dengan para senior cukup baik. Saya tidak pernah membuat gap di antara saya, junior maupun senior ya. Saya merasa saya jauh di bawah mereka lah. Namun sampai hari ini upaya-upaya komunikasi ya seperti Pak Yoyo sudah melakukan dengan senior, bahkan kita tahu bersama bahwa senior ini kan sudah memiliki pewaris-pewarisnya yang juga sahabat-sahabat saya. Dengan senior gimana Pak? Ya, bagaimana? Hubungan DPD dengan senior, ketua DPD dengan senior. Saya rasa senior seperti Pak Yospati, hubungan pribadi cukup baik. SVR juga anaknya di wakil ketua DPRD Minahasa, di DPRD Provinsi Pak CNR sebagai wakil ketua Komisi 4. Saya rasa ini adalah sebuah, kalau misalkan Ibu Teti mempunyai dendam pribadi ya tentu bisa berdampak. Kita tahu bersama bahwa politik itu kejam, ya kan, bisa berdampak kepada anak-anak. Tapi sampai hari ini perlakuan Ibu Teti terhadap anak-anaknya cukup baik, sehingga saya melihat bahwa mungkin secara pribadi cukup baik lah. Tapi dengan DPD 1 keseluruhan saya rasa kami cukup baik lah hubungan kami dengan Pak SVR, Pak Yospati. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para senior juga kalau melihat saya melakukan kesalahan, mereka tidak segan menegur saya, terutama Pak Yospati. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan, ya mereka tidak segan untuk menegur saya, ya, karena hubungan yang baik tadi. Ya. Saya rasa hubungan dengan DPD 1 dengan para senior cukup baik. Ya. Jadi Pak Alfian, hubungan DPD 1 dan senior kata Pak Raski, baik Pak. Tanggapannya Pak sebelum ke kesimpulan dari Menir Alfon? Ya memang harus demikian. Karena hubungan itu kan, itulah yang tadi yang saya sampaikan, jangan sampai kehilangan konsolidasi vertikalnya. Kalau memang hubungan konsolidasi vertikal seperti yang disampaikan, konsolidasi horizontal maksudnya, seperti yang disampaikan oleh Bung Raski tadi, ya itu bagus berarti. Ya memang demikian, sekretaris harus demikian. Gitu. Jadi ya mendukung justru. Kalaupun ada upaya-upaya para senior yang justru merusak tatanan Partai Golkar, ya tentu ya kita harus dalam pengertian ya kita harus juga berbicara dengan mereka bahwa ini dalam konteks membesarkan partai kan.
Jadi baik-baik saja kalau memang demikian. Masih ada tambahan dari Pak Feriando sebelum kita ke Menir Alfon, Pak Raski, Pak Alfian. Masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Alfons lah, silakan. Silakan, Ner. Ya, terima kasih. Senang sekali bersama ini mendengar keluh kesah sebenarnya, dan semuanya harus direspon. Tapi yang poin pertama lagi saya ingatkan bahwa sebenarnya isu Islam ini wajar untuk dimunculkan ya. Dan sebenarnya dengan isu ini hampir sulit untuk teratasi. Kenapa? Dasar tadi disampaikan juga harus ada 2/3, 10 pimpinan DPD 2 Kabupaten, sehingga harus dilaksanakan musdalup. Saya hari pikir bicara tentang realistis, tetapi persoalannya yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi ini harus perlu direspon, harus ditanggapi oleh pengurus DPD 1. Karena ini Pak Alfian menganggap bahwa ini rumah besar di Partai Golkar, dan pengurus pimpinan DPD itu harus meresponi apa yang menjadi kegelisahan. Ya, ini kegelisahan yang ada di konstituen pemilih bawah. Ya, kita hanya yang berpikir hanya saat ini, tapi kita berpikir Golkar ke depan. Kita harus juga berpikir Golkar yang dulu. Ya, jadi ada warisan-warisan yang menjadi menjadi kekuatan Partai Golkar sampai saat ini, dan itu sebenarnya harus diperhatikan, harus disadari. Nah, itu yang coba saya lihat, sehingga sebenarnya Partai Golkar sekarang DPD ini harus ada bangun keterbukaan antara pimpinan DPD 2 dan sampai pada konstituen. Perlu ada introspeksi lah. Jadi ini hati-hati, kebanyakan biasa kalau kita sudah di atas, kita sudah lupa di bawah. Ya. Soal itu. Nah, jadi kita harus melihat persoalan itulah, kita harus sensitif lah untuk melihat persoalan-persoalan yang ada, untuk membangun suatu Golkar menjadi suatu organisasi rumah besar yang memiliki kekuatan. Yang harus kita tahu, sejarah membuktikan bahwa Partai Golkar bukan kita melihat pada konteks orde baru, tetapi kita melihat pada konteks orde reformasi awal di Sulawesi Utara ini. Golkar itu sangat kuat, luar biasa. Di masa Pak Aja Sondak ketua, kekuatan itu bagaimana, ada kekuatan sinergitas antar daerah. Golkar ada kekuatan di Bolmong sana, di Bolmong Pak Firasat, Pak Damopoli, ya kan? Di Sangir Talaut sana ada kader-kader yang kuat, Pak Salimbeho. Di Minahasa ada Pak Freke dan sebagainya. Ini pun harus diingat. Kenapa? Jadi ini merupakan satu kekuatan. Jadi persoalan sekarang, kenapa Golkar ada persoalan yang disampaikan oleh Pak Alfian. Ya? Ada persoalan-persoalan yang ada yang terjadi. Ya, persoalan yang pertama contoh ada target dari DPP pusat untuk pilkada kemarin. Oke, ada konektivitas bagus untuk pusat, tetapi di provinsi itu ada sesuatu masalah, tidak mencapai suatu target dari beberapa daerah yang melaksanakan pilkada. Ini perlu kita dipikirkan sebenarnya. Tetapi bagi saya ini perlu dipikirkan oleh Partai Golkar, DPP sendiri. Jadi derajat kesisteman itu harus dibangun. Kekuatan partai itu, kekuatan organisasi itu secara ke dalam ini hanya diselesaikan itu secara ke dalam. Jangan sampai sudah keluar persoalan ini, dimensi derajat pengetahuan atau citra publik itu melihat Partai Golkar itu, ya ini menurun, bisa menurun lagi. Jadi harus secepatnya introspeksi untuk melihat persoalan-persoalan ini. Ya, Partai Golkar ada, dia hadir karena ada konstituen. Partai Golkar lahir karena rakyat. Dan lihatlah rakyat yang memilih Partai Golkar. Lihatlah warisan-warisan yang ada sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh sepuh Partai Golkar kemarin. Nah, sehingga sebenarnya bagi saya, sebenarnya saya tawarkan tadi, oke lah kalau musdalup, tapi bagi saya musdalup ini bukan suatu solusi yang tepat untuk meresponi kegelisahan daripada kader-kader Partai Golkar dan persoalan situasi saat ini. Tapi bagi saya
harus ada keterbukaan, harus ada introspeksi untuk melihat persoalan substantif yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi. Ya, oke lah. Jadi harus diperhatikan ini. Bangunlah suatu partai untuk mencapai suatu partai modern. Ada suatu derajat sistem yang bagus, punya ada identitas nilai, ada sesuatu ideologi yang ada dalam Partai Golkar, ya kan? Ada suatu otonomi, suatu kepercayaan yang ada pada tubuh Golkar. Yang terakhir ini derajat citra publik ini. Jangan sampai kader-kader, jangan sampai rakyat konstituen yang memilih Golkar itu akan lari. Cukuplah pilkada kemarin, mohon maaf, ini di gubernur kemarin, cukuplah Pak Imbang, cukuplah Pak Freke. Tetapi mengapa tidak kita harus mengajak mereka? Ada kekuatan-kekuatan basis-basis massa yang dipegang oleh orang-orang seperti Pak Freke, Pak Imbang, dan sebagainya, banyak ya, itu kan terjadi. Nah, ini persoalan. Jadi saya juga sebagai pengamat politik, saya melihat persoalan-persoalan ini, situasi Golkar yang ada sulit ini ramai sekali. Dan jujur saja secara karena saya harus saya katakan, saya analis politik. Karena saya belajar S1, S2, S3 itu politik semua. Strategi, ya. Memang di otak saya melihat persoalan. Saya perasaan insting saya mengatakan itu pengaruh sekali. Mohon maaf, saya harus tidak bisa mengkhianati basis knowledge pemikiran saya untuk melihat persoalan. Persoalan mengganggu perjalanan partai politik. Contoh di pilkada kemarin ada gangguan. Ya, oke. Tadi sudah dikatakan bahwa sudah membangun ada konsolidasi di beberapa kabupaten kota, sudah ada musda, sudah bagus. Ya. Tetapi persoalan kemarin itu kan sementara pilkada diganti ini. Kita harus fair kita. Jadi harus terbuka. Jadi kita harus melihat persoalan-persoalan ini. Ya, persoalan-persoalan ini untuk membuat Partai Golkar menjadi kuat. Kenapa? Poin penting yang saya lihat bahwa mesin Partai Golkar ini harus jujur, tidak lagi sekuat dulu dengan persoalan-persoalan disampaikan tadi. Dan itu terbukti, ada penurunan kursi. Ya, ada penurunan kursi. Yang terakhir dari 9 ke 7. Tidak sekuat lagi. Kenapa? Tapi satu hal, bahwa Golkar hanya diuntungkan karena adanya basis tradisional yang dimiliki. Basis tradisional apa? Kekuatan massa, soliditas, akar rumput, masyarakat yang ada. Ya. Ini harus diperhatikan oleh Partai Golkar. Itu perwakilan dan status dari Pak Alfian tadi ya. Pemikiran-pemikiran itu bisa jadi kan. Jadi harus dikonektivitaskan. Bagaimana persoalan-persoalan itu terjadi. Sehingga saya pikir tadi secepatnya bagi saya, maksud saya tadi, oke, Musdalu bukan proses solusi. Tapi ada banyak forum yang mesti dilewati. Yaitu contoh tadi rakerda, rapat kerja daerah. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendengarkan aspirasi dari bawah. Pasti ada prosesnya, ada tahap awal. DPD Golkar harus segera melakukan, ada evaluasi internal, ya kan? Artinya mengundang DPD 2 dan pemilik suara itu untuk mencari tahu penyebab kenapa sehingga Partai Golkar ini ada persoalan, turun suaranya, kursinya dan sebagainya. Bagaimana pendapat partai, apa penyebab kekalahan, bagaimana mekanisme calon yang diusung. Itu panjang sebenarnya kalau saya bicara. Ini proses kan itu. Sebenarnya partai politik itu harus melaksanakan fungsi apa? Fungsi pengkaderan, itu apa? Itu fungsi komunikasi, ada fungsi artikulasi agregasi kepentingan. Intinya harus bagaimana menjembatani kemauan rakyat. Sekarang persoalan ini Musdalu. Sedangkan sebenarnya bapak-bapak menjadi anggota dewan itu sebenarnya konsentrasi dalam hal apa? Untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan untuk khalayak rakyat yang ada di DPRD. Dengan Abu Musdalu ini pusing, ya betul kan? Jadi bagi saya kata kunci ini keterbukaan, ada introspeksi dan substantif masalah-masalah disampaikan tadi harus diselesaikan dalam rumah Golkar secara internal. Rangkul semua lah, gitu. Senior-senior ada. Jangan sampai senior-senior Partai Golkar nanti akan bertumbuh lagi persoalan-persoalan tadi, Pak Imbang keluar, Pak Freke keluar, sehingga menjadi influencer kekuatan daripada partai-partai lain dengan mengambil kekuatan-kekuatan orang-orang penting dari Partai Golkar. Ingat itu. Ya. Jadi bagi saya isu Musdalu oke lah sampai oleh Pak Alfian. Oke saja. Itu isu wajar. Tapi persoalan Partai Golkar
bagaimana cara secepatnya untuk mengatasi persoalan ini sehingga Partai Golkar itu tetap kuat untuk persiapan tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Yang mungkin bisa saya garis bawahi dari penyampaian Ner Alfon, tujuan kader Golkar sebenarnya sama, ingin Golkar menang dan besar. Hanya mungkin jalannya Pak Raski, jalannya Pak Yoyo, dan jalannya Pak Alfian Ratu itu berbeda. Namun jika ingin merebut kemenangan di pemilu 2024, semua kader itu harus duduk bersama. DPD 1 khususnya Ketua DPD harus merangkul senior dan kader-kader yang mungkin sampai saat ini menurut pemahaman DPD 1 belum segaris dengan Ibu Cep. Kemudian menurut Ner Alfon juga musdalub itu bukan jawaban permasalahan, tapi perbaikan dalam organisasi tetap harus dilakukan. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Feriando Lamaluta, Wakil Ketua OKK DPD 1, Pak Raski, Sekretariat DPD Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, dan Pak Alfian Ratu. Ya, makasih. Pak Ner Alfon, terima kasih. Ya, terima kasih. Bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya bersama Manado Pos. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Viva, Azuri. Enggak, Inggris. Itali. Itali. Itali le. Inggris. Belanda. Oh, Inggris. Orang Itali. Mau ucapkan terima kasih karena hari ini kita dapat ilmu besar sekali dari kedua orang dokter. Satu dokter hukum dan satu dokter politik. Oh iya Kang, Alfian Ratu dokter Kang. Oh iya, kita meminta foto nih. Meminta foto Bos Yoyo. Oh Kak Boyo, kalau Bos Yoyo ada foto for iklan. Oke. Ini Jo, foto juga apa? Ini Bang ini nih boleh, ini mesti foto yang apa kalau Ner Alfon kok so ada. Mesti foto yang resmi. Alfian Ratu kirim fotonya. Nih, Ner Yoyo, Pak Yoyo nih minta ya. Oke. Yaudah, makasih banyak nih tuh. Yuk, sama-sama. Yuk, selamat siang.